Ya walaupun udah ada reverse tendency alert, ini juga ada kamera 360. Oh, dia akan bunyi guys, kecepatan yang ada di depan. Nah, dia ada penurunan nih, karena ada objek, itu ada bis tiba-tiba nyalip, maka kecepatan langsung turun di. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, ini kita dari kemarin lagi make mobil, ya, mobil asal Tiongkok, Chery Tiggo 7 Pro. Jadi dari kemarin kita pakai mobil ini, dan yang menarik semenjak mobil ini Mas Ban review, ternyata Chery 7 Pro ini banyak sekali fitur-fitur yang keren. Dan di video kali ini kita mau cobain fitur-fitur yang ada di mobil Chery 7 Pro. Oke, bicara mengenai brand Chery, mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Jadi awal tahun 2000-an itu memang Chery pernah masuk ke Indonesia di bawah bendera Indomobil. Chery yang sekarang ini terutama yang Mas Ban pakai ya, ada Chery 7 Pro. Sebenarnya di atasnya juga ada lagi Chery 8, Chery 8 Pro. Jujur, secara built-in quality baik dari interior dan eksterior ini rapi banget guys. Bahkan dia nggak takut-takut menggunakan material-material mewah, seperti mayoritas di bagian interior ini banyak sekali material-material yang soft touch material ya. Bisa dibilang mayoritas material dari dashboard, door trim itu adalah material soft touch ya. Material soft touch itulah yang membuat mobil ini terlihat lebih mewah. Wih, karena yang namanya brand-brand asal Tiongkok sekarang ya, bisa dibilang setelah kita browsing-browsing itu nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Seperti misalnya Geely. Mungkin kita juga asing dengar Geely. Ternyata Geely itu mengakuisisi banyak saham pabrikan besar seperti Proton dan Volvo. Begitupun dengan Chery. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya Jaguar dan Land Rover. Itu adalah sebuah brand mewah, bukan brand mewah lagi ya, itu bisa jadi brand high end asal Inggris. Ya, kalau untuk Land Rover itu memang fokusnya di mobil-mobil SUV kayak Range Rover, Defender, Evoque dan sebagainya. Dan kalau Jaguar, itu ada F-Type, X-Type, pokoknya itu mobilnya, wah, kalau ngeliat Jaguar itu kelihatannya udah mewah banget. Dan menariknya guys, antara Jaguar dan Chery itu punya perusahaan ya, sebenarnya perusahaan patungan. Itu ada perusahaan namanya Chery, Jaguar, dan Land Rover. Jadi antara Chery dan Jaguar itu memang memiliki sebuah kerjasama. Platform ini platform yang dikembangkan antara Chery dan Jaguar Land Rover. Dan ini di minggu pagi guys, ya, sengaja kita mau nyobain mobil ini di minggu pagi nih, jam 8 pagi dengan cuaca yang hujan. Hujan agak-agak gerimis, cuman kebetulan ini di bawah flyover jalan MBZ, jadi di sini nggak hujan. Dan kita mau cobain fitur karena jalanan ini cukup kosong. Kita pengen cobain fitur. Itu ada fitur yang namanya adaptive cruise control. Jadi dimana kalau mungkin beberapa tahun yang lalu fitur cruise control itu cuma untuk mempertahankan kecepatan konstan kendaraan. Di fitur adaptive cruise control ini bukan sekedar mempertahankan kecepatan konstan kendaraan, tapi juga dia menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Dalam arti, jadi kalau kendaraan yang di depan itu mengerem, maka otomatis dia pun akan menurunkan kecepatan. Dan jika kendaraan di depan itu menambah kecepatan, mobil ini pun akan menambah kecepatan. Dan sekarang kita aktifkan fiturnya guys. Oke, ACC, Adaptive Cruise Control on, aktif, set. Nah, kita
akan follow kendaraan yang ada di depan. Jadi kecepatan gue ini nggak stabil. Ya, sekarang di 71 naik ke 72. Mungkin kamera bisa kita bedain sebentar. Ya, ini teman-teman lihat. Ini sekarang di 70. Nah, turun ke 69. Jadi cuman ngikutin kecepatan di depan, bahkan ini Mas Ban nggak nginjek pedal gas dan pedal rem sama sekali, guys. Tuh, dia naik ke 73 karena ngikutin kecepatan yang ada di depan. Nah, dia ada penurunan nih. Karena ada objek, itu ada bis tiba-tiba nyalip, maka kecepatan langsung turun di 66. Keren ya. Nah, bisnya udah mulai menjauh, guys. Kelihatan kan? Itu bisnya udah mulai menjauh dan kecepatan dia naik lagi. Udah, walaupun dengan warning-warning, kalau jadi mobil ini memang agak sedikit bawel. Jadi banyak warning-warning, kayak ada kendaraan tiba-tiba terlalu dekat atau menyalip dari samping, itu akan timbul warning-warning di kendaraan tersebut. Nah, ini bisnya agak menjauh dan kecepatan pun akan bertambah. Kurang lebih seperti ini. Dan guys, ini Mas Ban masih mengemudi menggunakan fitur Adaptive Cruise Control. Jadi salon aja. Walaupun trafik di depan terlihat udah mulai ramai. Dan ini coba sampai mendekat. Apakah ini akan memperlambat laju kendaraan kalau misalnya di depan ini menurunkan kecepatannya cukup ekstrim nih. Kayaknya di depan ini sudah mulai sangat pelan. Oke, dia langsung ngerem, guys. Langsung ngerem. Ini tanpa Mas Ban sentuh sedikit pun pedal rem dan pedal gas. Oke. Oh iya, ngerem, ngegas lagi. Jadi cuman bukan gasnya aja yang diatur ya, throttle-nya, tapi juga dia sampai mengatur ke pedal remnya juga. Dan ini ada fitur-fitur lain. Kalau misalnya kayak ini kita Mas Ban di jalur tengah, seumpama mobil mendeteksi kita mau keluar jalur. Nah, dia akan berbunyi. Jadi kayak misalnya kita mau keluar jalur, nah dia akan berbunyi dan ada peringatannya. Tapi kalau kita keluar jalur menggunakan sen, dia nggak bunyi. Karena mungkin mobil membaca, oh ya memang ini orang mau pindah jalur nih, mau keluar jalur. Tapi kalau kita keluar jalur tanpa menyalakan lampu sen, dia akan bunyi, guys. Tung. Jadi selain dari fitur Adaptive Cruise Control, itu sebenarnya juga ada fitur-fitur lain. Itu seperti blind spot monitoring. Jadi blind spot monitoring dia akan memonitor apabila ada kendaraan di sebelah kanan atau kiri kita yang mau menyalip atau terlalu dekat. Dia akan ada pemberitahuannya melalui spion. Jadi ada bagian spion yang akan menyala. Dan itu juga ada fitur lain seperti misalnya kayak fitur door open warning. Jadi kayak misal kalau kita lagi di pinggir jalan, kita mau buka pintu dan di sebelah misalnya ada motor atau ada mobil yang mau melintas, dia juga ada warningnya. Sehingga apa? Sehingga kan bahaya juga kan kalau kita lagi buka pintu tiba-tiba ada motor gedebak. Kacau juga. Juga ada fitur reverse tendency alert. Reverse tendency alert itu adalah fitur ketika kita mau mundur. Misalnya kita lagi parkir mau mundur, di belakang kita itu ada kendaraan yang melintas. Nah, ini sorry guys, ini bunyi-bunyi terus. Jadi kalau kita agak terlalu dekat sama jalur, dia akan bunyi. Karena itu adalah fitur lane departure warning. Nah, di fitur reverse tendency alert itu misalnya kalau kita lagi parkir atau kita mau mundur, terus di belakang kita itu ada kendaraan yang mau melintas, itu juga ada pemberitahuannya. Ya walaupun udah ada reverse tendency alert, ini juga ada kamera 360. Jadi ya harusnya ketika kita akan mundur, kita akan lebih safety lagi. Dan ada fitur lagi guys,
itu ada fitur yang namanya autonomous braking lah, kalau nggak salah ya, saya ingat Mas Ban namanya. Itu adalah fitur pengereman otomatis. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan di depan tiba-tiba ada objek ya kan, atau ada sesuatu yang berhenti, maka ketika mungkin si supir lagi meleng, dia akan mengambil alih pengereman dan dia akan mengerem sendiri, autonomous braking. Coba kalau autonomous steering gitu lebih keren lagi ya, dia bisa nyetir sendiri. Kalau bisa tidur siang tiba-tiba udah nyampe Cikampek aja. Kalau di video sebelumnya Mas Ban, kita hanya mengetes kendaraan itu, ya memang nggak terlalu kenceng ya, karena kita akan membuat video itu di sebuah kawasan. Dan sekarang ini kita lagi di tol, dan kita mau merasakan kalau kendaraan ini ngebut guys, seberapa enak gitu, dari kestabilan, handling, bantingan. Kalau dari tenaga ini nggak usah diragukan lagi, 1500 turbo dengan tenaga 155 horsepower. Ini tenaganya cukup besar ya, dan ketika RPM di atas 3000 itu dia responsif sekali ya. Ini kita udah jalan 100 aja, injek dia masih sangat responsif. Dan menurut gue ini setirnya cukup akurat ya, tidak perlu banyak koreksi. Jadi ya ini kita kecepatan tinggi, dia akurat guys. Oke guys, jadi menurut gua ini mobil value for money-nya besar banget, dan ini dipakainya ini enak banget ya kan. Bahkan kalau mobil ini ditutupin misalnya brandnya, lu nggak akan mengira ini adalah sebuah mobil dengan brand Tiongkok atau brand Chery. Sebenarnya logo-logo Chery ini kalau mirip-mirip logo-logo ini ya, Infiniti. Ya mobil ini cukup enak ya, katanya nih juga dipasarkan juga nggak terlalu mahal ya, open price, rencananya mungkin di sekitar di 300 jutaan something ya, 300 berapa ya belum tahu, karena memang mobil ini ketika Mas Ban review sekarang itu harganya belum dirilis. Dan hadirnya sebuah brand baru, itu sebuah brand Tiongkok, brand Korea atau brand apapun, menurut Mas Ban itu adalah sebuah hal positif dan memberikan keuntungan kepada kita selaku konsumen. Kenapa? Karena pertama, kita bisa mendapatkan pilihan lebih banyak dengan adanya mobil baru, brand baru ya kan, dengan menawarkan fitur yang lebih menarik dengan harga yang lebih kompetitif. Tentu itu memberikan kita sebuah pilihan lain dalam membeli sebuah kendaraan. Dan efek berikutnya adalah membuat mobil-mobil brand-brand yang sudah existing di Indonesia, sehingga itu membuat persaingan menjadi lebih menarik lagi. Jadi kan yang namanya kalau wah ada brand baru nih, ada brand Tiongkok atau ada brand Korea, sehingga brand-brand Jepang, dia akan lebih aware, dia akan lebih membuat harga lebih bersaing, dan dia juga akan memperkaya mobil dengan fitur yang banyak. Karena kalau dalam sebuah pasar, kalau persaingan itu nggak ada atau persaingan itu kecil sekali, maka besar kemungkinan yang namanya terjadi sebuah, bukan monopoli ya, sebuah konspirasi harga ya kan. Coba kalau cuma di Indonesia ini cuma ada 2 brand aja kan, bisa jadi kita membeli sebuah mobil dengan harga yang tinggi dengan fitur yang rendah ya kan, dengan persaingan yang semakin sengit, maka semua itu akan menjadi lebih kompetitif. Oke, demikian dari Mas Ban. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.